diharamkannya berbuat zalim dan perintah untuk menolak kezaliman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang yang mengasihi dan orang yang menolong yang bisa diikuti. Maksudnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan ada orang yang memiliki belas kasihan kepadanya, khususnya di hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma lil-zalimina min nasir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari yang menolong. Orang-orang yang zalim, baik manusia apalagi Allah, tidak berkenan memberikan pertolongan kepadanya. Wa ammal ahadis, adapun hadis, faminha hadithu Abi Dzar al-Mutaqaddim, ada hadis yang sudah lalu di bab mujahadah. Itu juga menjelaskan tentang kezaliman. Di dalam ayat yang tadi disampaikan, dalam bab ini diharamkan melakukan kezaliman dan diperintahkan menolak atau mengembalikan kezaliman. Maka ini adalah perintah langsung dari ayat yang tadi dibaca, bahwa setiap manusia dilarang tidak boleh menzalimi orang lain. Dan kalau ada kezaliman, wajib ditolak. Kezaliman itu secara umum ada dua. Yang pertama, kezaliman kepada Allah. Seperti apa? Seperti menyekutukan Allah, seperti ingkar kepada Allah. Itu namanya zalim kepada Allah. Tapi yang kedua, ada kezaliman yang terkait dengan manusia. Seperti apa? Membunuh, menganiaya, menipu. Itu namanya kezaliman kepada manusia. Ya, ini dua-duanya tidak diperbolehkan, artinya dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang diharamkan dari manusia supaya tidak zalimi? Darahnya, hartanya, kehormatannya. Mengalirkan darah, melukai orang, gak boleh. Merampas harta orang, mencuri, merampok, menipu, gak boleh. Juga merendahkan kehormatannya, menghina, mencaci, memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu juga tidak diperbolehkan, termasuk dalam kategori berbuat zalim. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita terperangkap melakukan kezaliman tersebut. Ya, membunuh, mengalirkan darah, kemudian memukul orang, melukai, dan lain sebagainya. Adapun kezaliman dalam harta, seperti tidak menunaikan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan haknya atau menghalangi orang dari haknya, itu juga namanya zalim. Contoh misalkan, contoh ini kezaliman juga. Ada pekerjaan,
Ada lowongan kerja di sebuah perusahaan. Ada yang mau kerja, tapi yang mau kerja itu dimintai duit. Nah itu berarti kezaliman karena dia menghambat orang mendapatkan haknya. Seperti begitu. Sekarang kan musim begitu, kalau nggak nyogok nggak dapat kerja. Padahal orang mau kerja aja harus nyogok. Itu luar biasa sekarang. Itu namanya menghalangi orang untuk mendapatkan haknya. Atau melaksanakan sesuatu yang diharamkan dalam muamalah dan pergaulan sehari-hari, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Atau mengambil harta orang lain tanpa ada dengan hak, tidak dengan cara yang benar. Ya. Kemudian adapun zalim dalam kehormatan, berzina, memfitnah, menuduh dan sejenisnya, ya. Mengancam, merendahkan, ya, dan lain-lain seperti itu. Itu namanya zalim dalam urusan muamalah kepada manusia. Jadi zalim ada dua. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan takutlah kalian kepada sifat kikir, pelit. Wa inna syuha, karena sesungguhnya kikir, ahlaka, merusak atau menghancurkan, man kana qablakum, orang-orang yang ada sebelum kalian. Hamalahum, membawa mereka, ala, atas, ansafaku, untuk mengalirkan, dima'ahum, darah-darah mereka, wastahallu, dan menghalalkan, maharimahum, apa-apa yang diharamkan dari mereka atau kehormatan mereka. Jadi ini hadis yang melarang kita melakukan kezaliman. Yang pertama, ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maksudnya, takutlah kalian dari berbuat zalim. Jangan melakukan kezaliman kepada siapapun, kepada diri sendiri maupun kepada diri orang lain. Mengapa? Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat tidak ada cahaya yang didapatkan oleh seorang manusia kecuali cahaya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka dia berada dalam kegelapan. Setiap orang muslim,
sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di alam dunia, maka dia akan mendapatkan cahaya setimpal dengan amalnya. Kalau pahalanya sedikit, cahayanya sedikit. Kalau pahalanya banyak, cahayanya juga banyak. Maka sebenarnya sudah ketahuan secara otomatis nanti mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kalau orang di akhirat ada cahayanya terang, udah jelas masuk surga. Tapi mereka yang tidak ada cahayanya, dipastikan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Apabila seorang manusia berbuat zalim, maka dia kehilangan cahaya itu. Karena apa? Karena cahaya kebaikannya ketutup dengan kegelapan dari kezaliman. Setiap ada perbuatan zalim, maka dia mengurangi dan menutup kadar cahayanya. Gitu. Istilahnya ini ada lampu, tapi ketutup dengan benda yang lain. Itu yang menutup itu adalah kezalimannya. Dan termasuk kezaliman itu adalah matlul ghani. Matlul ghani itu adalah tidak memenuhi kewajibannya padahal dia mampu. Itu juga zalim. Misalkan ada karyawan bekerja di rumah kita, sudah waktunya dibayar tapi belum dibayar padahal kita ada uang untuk membayar, itu juga termasuk dalam kategori kezaliman. Sampai-sampai orang yang punya haknya minta, mana Pak bayaran saya? Padahal mestinya sudah harus ditunaikan. Maka kemudian yang diminta itu bilangnya besok. Kemudian datang pegawainya besok, kata bosnya besok lagi. Nah, itu namanya matlul ghina. Orang yang kaya cukup tapi telat atau memperlambat hak orang lain. Nah, itu termasuk dalam kategori gelap nanti mendapatkan di hari kiamat. Yang pertama, dilarang takutlah kamu kepada kezaliman. Karena zalim itu akan menimbulkan kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak orang menzalimi orang lain, semakin hilang cahayanya di akhirat. Jadi jangan dikira kalau berbuat zalim itu jago, merasa hebat. Awas. Kalau kita menyakiti orang tidak dengan cara yang benar, justru itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena kezaliman itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Sanksinya, akibatnya akan ditelan oleh orang yang melakukannya. Wattaqus syuha, dan takutlah kamu kepada sifat kikir. Kikir yang disertai serakah. Ya biasanya kalau orang serakah ya kikir. Kalau orang kikir enggak kikir ya biasanya enggak serakah. Apa sih serakah? Pengen menguasai semuanya, pengen memiliki semuanya dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu namanya syuh, serakah dan kikir. Kikir dalam urusan harta maka akan menjadikan seseorang mencari semua jalan akan dia tempuh untuk mendapatkan harta, halal atau haram. Dia tidak peduli. Yang penting dapat duit. Kalau sudah cita-citanya duit, ya sudah. Hati tidak berguna, pikiran tidak berguna. Yang berguna cuma duit.
nggak peduli halal dan haram, nggak peduli juga dari mana, yang penting dapat naudzubillah. Bal qala Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Rasul bersabda dalam hadis yang tadi, hamalahum, sifat serakah dan kikir itulah yang membawa umat sebelum kita mengalirkan darah, terjadinya pembunuhan, terjadinya kezaliman, bisa sampai saling membunuh, melukai, merampok, membegal, bahkan sampai membunuh orang lain untuk mengambil harta, karena serakah ingin mendapatkan harta orang lain. Istilah zaman dulu itu kalau ada rombongan pedagang, orangnya dibunuh, perdagangannya diambil, onta-ontanya juga diambil semua. Begitu juga ada orang yang mencuri milik orang ke rumahnya, merampok, membegal di tengah jalan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan merusak, memporak-porandakan rumah orang lain. Untuk apa? Fayaqudunal mal bil quwwah, untuk mengambil harta orang lain dengan kekuatan tenaganya. Itu termasuk penyakit syuk, karena dorongan kikir dan serakah. Akhirnya orang sampai merampok, termasuk mendorong orang untuk korupsi. Itu karena kikir dan serakah, enggak pernah merasa cukup, padahal yang sudah didapat sudah lebih dari cukup, masih aja. Masya Allah, ya serem ya kalau dengar berita korupsi di Indonesia. Seakan-akan duit itu buat apa? Padahal kita kalau cuma makan, minum, beli pakaian, berapa sih? Enggak sampai bakal eman. Tapi kita serem kalau mendengar kayak gitu. Nah, oleh karena itu kata hadis Rasulullah ini, hindari, waspada dari penyakit zalim dan penyakit kikir dan serakah. Karena kikir dan serakah itu akan mendorong orang berbuat zalim. Tidak sedikit ya orang merampok karena dia nggak punya, pengen punya, akhirnya mencuri dan lain sebagainya, paling motor, pegang orang, merampok, itu karena keinginan untuk memiliki hak orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita untuk tidak melakukan dua perbuatan yang jahat tadi. Apa itu? Zalim dan kikir. Zalim artinya menganiaya orang lain secara fisik maupun kehormatan. Adapun kikir artinya serakah, itu artinya kepingin punya orang lain tanpa dengan cara yang benar. Maka zalim dan kikir atau serakah itu kedua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 9, Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga dirinya dari sifat serakah, kikir dan serakah, maka orang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Artinya apa? Di dalam sifat manusia ada sifat-sifat yang menjadi cikal bakal kikir dan serakah itu. Pengen kayak orang, pengen begini, pengen begitu. Tapi kemudian mendorong dirinya untuk melakukan kejahatan. Maka orang-orang yang menghindarkan diri dari sifat-sifat seperti itu, itulah kata Allah, orang-orang yang mendapatkan
kebahagiaan. Kenapa? Karena menjaga diri dari penyakit serakah. Nas'alullah as-salamata, kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dan diselamatkan dari sifat zalim dan sifat kikir juga serakah. Hadirin, ini adalah peringatan yang sangat-sangat keras dari Rasulullah tentang kezaliman dan keserakahan. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar dari kedua sifat tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, pasti kamu tunaikan hak kepada ahlinya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga ditarik dari kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang ada tanduknya. Ini istilah. Hadis yang kedua ini menuturkan atau menetapkan bahwa setiap hak orang lain akan diberikan kepadanya dengan